Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Setelah menonton video ini, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian siswa atau peserta didik dapat membuat permasalahan dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjutkan. Ayo kita mengamati. Nawa dan Rina membeli alat tulis untuk mereka sendiri dan teman-temannya. Mereka membeli di toko yang sama dan membeli barang dengan merek yang sama. Masalahnya adalah mereka lupa memberi struk pembelian. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini ya, kita mengamati gambarnya berdasarkan permasalahan ini. Oke, ada dua alat tulis yang dibeli, itu papan penjepit dengan pensil. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menanya dari gambar yang disediakan ya. Permasalahan kita buat dalam gambar. Bagaimana caranya kita membuat sistem persamaan berdasarkan gambar tersebut. Jadi gambar ini akan kita buat dalam sistem persamaan ya, dalam kalimat matematika. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut ya. Mari kita menggali informasi berdasarkan gambar ya. Oke, sekarang kira-kira pensil dengan papan penjepitnya mau kita buat simbol apa ya? Misalnya papan penjepit PA, kemudian pensil PE, atau bisa juga papan penjepitnya X, kemudian pensilnya Y. Jadi terserah kita mau membuat inisialnya apa ya, yang mewakili papan penjepit dengan alat tulis ya. Oke, sehingga bisa kita tulis ya dalam bentuk kalimat matematikanya ya, atau dalam sistem persamaan berdasarkan gambar di atas ya, kita tulis seperti ini. 4 PA karena ini 4 papan menjepit, kemudian 8 PE karena ini 8 pensil, harganya itu yang dibayar 80.000. Oke, ini untuk gambar yang pertama. Sekarang gambar yang kedua, 3 ya, 3 papan menjepit berarti 3 PA ditambah 10 PE, 10 pensil, itu ini sama dengan ya, ini sama dengan 70.000. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita X sebagai papan penjepit, pensil sebagai Y, nah bagaimana cara menulisnya? Oke, berarti 4X ditambah 8Y itu sama dengan 80.000. Kemudian untuk gambar yang kedua, 3X ditambah 10Y itu sama dengan 70.000. Oke ya, jadi terserah mau kita misalkan apa untuk papan penjepit dengan pensilnya. Terserah kita mau menggunakan inisial apa, yang penting A sampai dengan Z. Oke, kita lanjut ya. Sekarang mari kita menalar ya. 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000. 3X ditambah 10Y itu sama dengan 10.000. Berdasarkan persamaan ini, ya persamaan di atas, ya X dan Y mewakili apa? Ayo kita coba ingat-ingat ya. Jadi X mewakili papan penjepit, papan penjepit ya Ibu ralat ya, dan Y mewakili pensil, sehingga X dan Y-nya disebut variabel ya. Jadi mewakili kita ambil ya, X dan Y itu disebut variabel. Nah, sekarang bilangan yang ada pada variabel misalnya 4, 8, 3, 10 itu disebut apa? Ya, sudah pernah dibaca sebelumnya, itu disebut koefisien ya. Jadi bilangan yang ada variabelnya disebut koefisien ya. Koefisien. Oke, sekarang yang terakhir ada bilangan 80.000 dan 70.000. Itu bilangannya berdiri sendiri, disebut konstanta. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Mari kita menyimpulkan ya. Apa bentuk umum dari persamaan linear dua variabel? Oke, kira-kira bentuk umumnya seperti ini.
AX plus BY itu sama dengan C ya, dimana X dan Y tadi sebagai variabel, kemudian A dan B-nya sebagai koefisien, sedangkan C itu konstanta. Oke, ini jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama sudah ketemu ya, sudah tercapai, yaitu menentukan persamaan umum dari atau bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Oke, silakan dipahami. Sekarang kita berlatih ya. Ayo kita berlatih. Perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar berikut, ada dua gambar ya yang dikelompokkan. Ini gambar pertama, gambar kelompok pertama. Ini gambar kelompok kedua. Nah, sekarang tugasnya buatlah sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan gambar di atas. Oke, kenapa sih dua variabel? Karena di sini yang kita misalkan itu kan ada dua. Yang pertama apa? Kacamata, kemudian ada jeans ya. Ini, oke. Ini semuanya dua variabel semua ya. Variabel itu mewakili sesuatu benda yang kita simbolkan dengan menggunakan huruf ya. Oke, demikianlah video ini ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.